Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari kita masuk kepada hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kekuatan, ada hikmat, ada kesanggupan untuk kita melewati kehidupan yang sulit ini. Mari bersama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkau sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata, nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkau sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di
kita datang kepada Bapa yang setia, Bapa yang selalu memberi kita ketenangan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
Bapa yang setia. Engkau setia Tuhan, sampai Kau rela memberikan nyawamu. Kau mati di kayu salib untuk kesetiaan-Mu, untuk mengasihi kami, untuk membela hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu besar, kasih setiamu luar biasa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, atas kasih-Mu yang besar. Engkau rela dengan tulus hati mengorbankan nyawa-Mu, menghembuskan napas terakhir, dan Kau bangkit kembali. Tanda kemenangan umat-Mu, kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kemenangan yang Kau sediakan. Kami bersyukur buat kebaikan yang Kau sediakan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kami tenang, hanya dekat Bapa kami tenang, hanya dekat kami tenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami mau selalu terhubung padamu Tuhan. Biar setiap kami melekat padamu. Biar setiap kami tenang. Hanya dekat Bapa kami tenang. Kadang kami panik. Kadang kami takut, khawatir, cemas, stres. Tapi kami percaya di dekat Bapa kami tenang. Bersama Tuhan kami tenang. Kami mau terhubung. Biarlah setiap umat-Mu yang menyaksikan bisa mereka terhubung dengan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber semangat dan sukacita kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau terhubung dengan-Mu senantiasa. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu.
yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua kami diberkati dengan pujian penyembahan. Tuhan memberkati semua kru di Menara Doa Pagi. Tuhan memberkati semua yang menyaksikan. Tuhan memakai siaran ini jadi berkat, menguatkan, menolong, menghibur, memberi hikmat, solusi lewat firman Allah. Urapilah Tuhan semua yang menyaksikan, kapanpun, dimanapun, siapapun, situasi apapun yang mereka hadapi. Biar mereka menghadapinya dengan iman, menghadapinya dengan tenang bersama Tuhan. Mereka tidak panik menghadapi tekanan, tapi bersama Tuhan mereka akan mendapat ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini saya membawa tema bagaimana kita menghadapi masalah dengan tenang, jangan panik, bersama dengan Tuhan. Sangat penting kita menghadapi masalah itu dengan tenang. Serahkan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan. Tenang di situ bukan berarti kita pasif. Tenang di situ adalah menjadi satu kekuatan di mana kita mengandalkan Tuhan. Setelah kita menyerahkan seluruh apa yang bisa kita lakukan, seluruh apa yang bisa kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan jadi tenang. Jadi ada bagianmu, ada bagian Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Iman itu adalah Tuhan yang bekerja. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan, percaya kekuatan Tuhan. Saya ajak saudara, supaya saudara menghadapi masalah, hadapilah masalah dengan tenang bersama dengan Tuhan. Responi masalah. Saudaraku yang ada di YouTube, saya bacakan dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, orang-orang Israel setelah dipanggil oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Musa dari perbudakan Mesir 400 tahunan lebih di sana. Allah menggenapi janjinya untuk membawa umat pilihannya kepada janji Allah, ke tanah perjanjian. Tentu kalau Allah yang sudah memilih, Allah yang sudah menetapkan, Allah akan menyertai. Dalam perjalanan, lewat pimpinan Musa, orang-orang Israel, ada 2 juta orang lebih, 2 juta lebih. Di perjalanan mereka itu ada 40 tahun. Harusnya tidak perlu sampai 40 tahun. Karena mereka banyak berputar-putar di padang gurun. Karena mengeluh bersungut-sungut. Satu waktu mereka beberapa kali kejadian kurang air atau tidak adanya air dan makanan. Sehingga mereka mengeluh bersungut-sungut. Maka salah satu dosa Israel yang paling besar itu adalah dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 itu adalah bersungut-sungut. Karena mereka bersungut-sungutlah dikatakan maka mereka itu binasa. Mereka banyak binasa. Banyak mengalami kematian di padang gurun. Yang sampai ke tanah perjanjian itu Yosua dan Kaleb. Selebihnya generasi berikutnya. Generasi yang berangkat itu hanya Yosua dan Kaleb. Saudara, saya mau katakan sama saudara. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan dalam hidup saudara, responi dengan iman. Responi dengan tenang. Jangan panik, jangan stres, jangan khawatir, jangan takut.
Amsal 24 ayat 10 bilang begini. Melihat kekuatan orang itu saat ada masalah. Jadi melihat kekuatan saya sebagai seorang pendeta, pengkhotbah, gembala jemaat, sekolah teologi, ada 2 sekolah teologi saya. Melihat saya, iman saya kuat atau tidak saat ada kesukaran. Itu Amsal 24 ayat 10. Saat ada persoalan, saat ada tekanan, saat ada penderitaan. Maka itu akan kelihatan apakah imanku goyah atau teguh. Kalau imanku teguh, apapun masalah, ciri-cirinya, diresponinya dengan tenang. Dihadapinya dengan hikmat Tuhan. Dihadapinya bersama dengan Tuhan. Maka Matius 6 ayat 3-4 dikatakan, janganlah kamu khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku yang saya kasihi. Ada banyak pergumulan dalam hidup kita, ada banyak penderitaan. Dalam pernikahan, ada banyak yang menelepon saya. Mungkin engkau menyaksikan. Ketika engkau nangis, saya ikut merasakan tangisan. Baru pagi ini saya ditelepon, bahkan dihubungi hampir jam 1 pagi. Tapi saya tidak angkat karena saya sudah tidur. Saya lihat video bagaimana dia begitu nangis. Seorang suami yang mengaku istrinya selingkuh dengan beberapa laki-laki. Sangat sedih, sangat hancur hatinya. Ada banyak sekarang laki-laki yang suami-suami, maksud saya, yang menghubungi saya karena istrinya selingkuh. Mereka sangat terpukul dan rasa stres, frustrasi, depresi, ingin membalas. Mereka kehilangan kamus, gak tahu mau buat apa. Beberapa bapak-bapak nangis ke saya. Saya bisa merasakan tangisannya itu sangat berat. Karena malu punya anak. Di budaya kita Indonesia ini kan, selingkuh ini kan aib ya, tabu. Memalukan. Jadi ketika terjadi di keluarga kita, itu sangat menghancurkan seorang yang setia itu. Menghancurkan anak-anak, menghancurkan keluarga. Ada banyak yang bertanya kepada saya, dan dia bertanya terus kepada saya. Sampai saat ini juga saya mentoring. Banyak bapak-bapak saya mentoring. Apa yang saya lakukan Pak kalau istriku yang selingkuh seperti ini? Ada juga banyak ibu-ibu yang bertanya, apa yang saya lakukan Pak Pendeta kalau pasanganku berselingkuh? Saudara, apapun keadaan, saya mau katakan, andalkan Tuhan. Memang betul sesaat kita akan ada yang namanya rasa menolak masalah itu. Ketika terjadi perselingkuhan kepada satu pasangan, keluarga. Kadang-kadang itu seperti gak mungkinlah terjadi. Denial, penolakan. Belum bisa diterima bahwa itu terjadi, kira-kira begitu. Sama juga dengan seorang yang didiagnosa kanker. Kadang-kadang penolakan, gak mungkinlah aku kanker. Tapi hasil lab sudah menunjukkan dia sakit kanker. Atau anaknya narkoba. Atau anaknya pergaulan bebas sehingga hamil dibuatnya perempuan lain. Kadang-kadang ada keluarga denial, menolak fase di mana gak mungkinlah anakku seperti itu. Tapi mari kita sama-sama menghadapi masalah itu dengan iman tulus ikhlas. Kalau kita menghadapi masalah dengan iman tulus ikhlas, artinya terima kepahitan hidupmu. Bahkan kalau kami di pelajaran kami itu peluk penderitaan. Menarilah di bawah payung yang penuh hujan. Artinya di tengah-tengah penderitaan ada banyak hujan masalah, tapi kita masih bisa menari, bersuka cita di tengah-tengah kesusahan. Nah tentu fase itu gak langsung seperti itu. Awal-awalnya itu banyak orang penolakan. Masalah itu sepertinya dia gak terima itu terjadi. Yang berikutnya dia akan masuk fase adaptasi. Setelah diadaptasi, maka dia akan bisa bersuka cita di tengah penderitaan. Jadi gak langsung bisa kita bersuka cita. Sama dengan anak yang meninggal, suami meninggal, bapak meninggal, mama meninggal. Pasti kan banyak denial ya, menolak. Kita bilang, gak mungkin kau meninggal, gak mungkin bapakku meninggal, gak mungkin anakku meninggal. Ada orang sampai 2 tahun penolakan. Dia gak terima anaknya meninggal.
Lama-lama butuh waktu untuk beradaptasi. Setelah beradaptasi, maka dia akan bisa mengelola sukacitanya. Saudara, apa yang kita pelajari dari orang Israel ini? Mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut. Poin pertama adalah buanglah sungut-sungut dalam hidup. Buanglah mengeluh. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang diinginkan Kristus. Jadi yang paling diinginkan Kristus dalam doa orang adalah mengucap syukur. Bukan kita bersyukur kalau ada masalah, bukan. Bukan kalau dompetku hilang, aku bersyukur dompetku hilang. Tidak. Aku bersyukur bahwa lewat dompetku hilang ada rencana Tuhan. Ketika aku tabrakan jatuh luka-luka, contoh. Bukan aku bersyukur aku tabrakan jatuh luka-luka, mana ada yang mau. Tapi aku bersyukur lewat tabrakan jatuh luka-luka aku di tempat tidur, di rumah sakit, bisa lebih dengar firman, lebih dekat ke Tuhan, menghayati arti hidup, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mengucap syukur dari sisi lain. Oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, ketika ada persoalan jangan langsung panik, jangan langsung stres. Alkitab berkata bahwa di dalam ketenangan itu ada kekuatan. 1 Petrus 4 ayat 7. Yang pertama tadi, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, berdoa supaya engkau tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kasihilah, karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Memang ketika peristiwa pahit itu terjadi, kadang-kadang kita histeris ya. Menolak, nangis, berteriak. Itu manusiawi. Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu manusiawi. Jalani. Kadang-kadang butuh waktu seminggu, sebulan, ada orang setahun. Makin cepat Bapak Ibu menerima, makin cepat tenang. Makin cepat selesai. Makin lebih cepat menemukan hikmat dan solusinya. Dan makin cepat menemukan kebaikan Tuhan di balik masalah itu. Nah, kalau Bapak Ibu tenang, menguasai diri, baru bisa berdoa. Sangat penting dalam ketenangan itu kita jadi bisa berdoa. Berdoa itu menyerahkan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Pokoknya yang sebisa kita lakukan, lakukan. Mana bisa istri menjaga suami di mana-mana? Mana bisa suami jaga istri di mana-mana? Mana bisa orang tua jaga anak-anak di mana-mana? Dalam hidup ini ada yang kontrol, ada uncontrol. Kita nggak bisa mengubah orang, itu uncontrol. Kita nggak bisa tahu cuaca besok, itu uncontrol. Kita nggak tahu bisa peperangan tahun besok, uncontrol. Ekonomi global, uncontrol. Yang bisa kau kontrol adalah apa? Dirimu sendiri. Emosimu, marahmu, khawatirmu, takutmu bisa kau kuasai. Kuasai, latih diri. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada roh dunia ini. Sehingga pesan saya, ayo kita sama-sama berlatih yuk, menguasai diri. Maka ketika kita melatih menguasai diri, kita tenang. Dan terlebih kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, berdoa. Bawa pujian penyembahan. Saya kalau sudah mengangkat pujian penyembahan seperti tadi, ketenangan itu datang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kedua, ketika aku sadari ada Tuhan di hatiku, aku tenang. Tentu kan kita gak terus-terusan pujian penyembahan. Gak mungkin dong di kantor kerja kita pujian penyembahan. Tapi kesadaran bahwa Tuhan ada di hati kita membuat kita tenang. Yang membuat kita takut dan cemas khawatir itu kan kita lupa Tuhan ada bersama kita. Sadarkan dirimu apapun masalahmu, ada Tuhan di dalam dirimu. Tuhan Immanuel, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah melupakan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah melupakan engkau. Bahkan Tuhan berkata, aku tahu bahasa air matamu. Dalam kitab Mazmur, bagaimana
doa daripada Daud menangis. Allah berkata, aku menampung air matamu di Kirbat. Di tempat Allah, setiap penderitaan, setiap tangisan ditampung Allah. Mazmur katakan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Lihat bagaimana Hana menangis menjerit ketika Imam Eli melihat dia seperti pemabuk di rumah Tuhan. Tetapi dia berkata, aku tidak mabuk, tapi aku sedang mencurahkan isi hatiku. Ketika madunya penina selalu mengejek, menghujat dia. Lihat air matanya ditampung Tuhan. Lahirlah Nabi Samuel yang dipakai Tuhan luar biasa. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, bagi orang yang terpanggil di dalam melayani dia. Apapun masalah yang saudara hadapi, peganglah Roma 8 ayat 28 bahwa ada rencana baik Tuhan. Saya sudah melihat dari sekian banyak masalah yang kualami. Awalnya kulihat gelap, awalnya kulihat tembok, tidak berujung masalah ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, sepertinya hopeless, putus asa. Gak ada lagi sukacita dari masalah itu. Yang ada hanya tangis dan kekalahan. Iblis terus menaburi dalam pikiran saya. Aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini, akan hancur. Taburan iblis. Ingat, peperangan itu dalam pikiranmu. Battle in your mind. Iblis terus menabur. Engkau akan mati, engkau akan sakit, engkau akan kalah, anak-anakmu akan hancur. Apa yang kau kerjakan akan hancur. Kau tidak berharga, kau tidak apa-apanya. Engkau lemah, engkau salah. Iblis mengintimidasi. Dosa-dosaku yang lama diingatkannya, kau berdosa dulu begini, kau salah dulu begini, kau tidak layak. Kau hancur, kau kalah. Iblis terus menaburkan itu kepada banyak orang. Tapi ketika kita dekat Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, memperkatakan firman. Firman masuk dalam pikiran kita, masuk dalam pikiran saya. Semua tuduhan iblis itu lari, keluar. Yang muncul dalam pikiran saya sekarang, firman Allah. Firman Allah membingkai otak saya. Pikiran saya sekarang, apapun masalahku hari ini, apapun masalahku besok, akan selalu ada kebaikan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun masalah, Tuhan berjanji kita lebih kuat dari masalah itu. Sering itu ucapkan dalam diri saya lebih kuat dari masalah ini. Jadi ketika saya yakin saya lebih kuat, saya tenang menghadapi masalah. Kenapa saya lebih kuat? Karena ada Tuhan dalam diri saya. Tubuh saya rumah Tuhan. Tuhan berdiam dalam diri saya. Tuhan ada dalam diri saya. Tuhan ada dalam diri ibu. Tuhan ada dalam diri bapak, saudara-saudara sekalian. Sehingga kayak manapun rumitnya pernikahanmu, rumitnya masalah keluargamu, keuanganmu, usaha. Ada banyak menghubungi saya, doakan saya Pak Pendeta, keuangan kami hancur, pekerjaan aku di PHK, supaya bisa jual rumah, anak-anakku nggak bisa sekolah, uang perobatan, banyak sekali kebutuhan kami. Ada yang menghubungi saya sakit kanker lah, sakit stroke. Apapun keadaan Bapak Ibu, semua kita sependeritaan. Tidak ada manusia dalam dunia yang tidak sependeritaan. Cuma jenis-jenis penderitaannya beda. Hanya satu pesanku samamu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan menyertai engkau. Terus memperkatakan firman. Aku kuat dalam Tuhan. Saya begitu Bapak Ibu. Firman itu dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Orang yang beriman itu memperkatakan imannya. Sering ibu memperkatakan iman, aku kuat. Hari ini aku kuat. Besok lagi bangun pagi, hari ini pun hari aku kuat. Jadi hiduplah sehari demi sehari. Hari ini aku kuat. Besok bangun, hari ini juga aku kuat. Besok yang lagi bangun, hari ini juga aku kuat. Jadi ibu kuatnya sehari demi sehari. Karena masalah itu kata Alkitab, sehari demi sehari. Jadi hari ini ibu kuat. Besok kuat lagi. Saya berdoa, Bapak Ibu, jangan panik, jangan stres, jangan khawatir. Percayalah, Tuhan
punya rencana di balik segala masalah. Di dalam Alkitab dikatakan dalam kitab Yesaya, saya bacakan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, dengan bertobat, ini betul bertobat ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kita penting bertobat, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Seorang bapak sama saya, hubungi saya dari Papua. Saya udah bertobat Pak Pendeta, meninggalkan selingkuhan saya. Istri saya tidak menerima saya apa adanya, padahal saya sudah janji. Dan istrinya selalu mengungkit-ungkit dosanya, mengingat-ingat dosanya. Saya mau katakan kepada bapak yang mungkin kau nonton, saksikan ini. Teruslah bertobat, tinggalkan. Tapi jujur, dalam pertobatan perselingkuhan, pasangan yang setia itu trauma. Untuk kesembuhan traumanya itu butuh waktu. Butuh kesabaran Bapak. Karena kalau orang sudah selingkuh, maka pasangan yang setia itu sangat trauma seumur hidupnya. Seumur hidup. Apakah bisa dia sembuh? Bisa. Butuh waktu. Kenapa seumur hidup? Karena cerita perselingkuhan itu dari hari, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Dia ingat ceritanya di mana ketemu kamu, bapak dengan perempuan. Atau sebaliknya ibu dengan laki-laki lain. Cerita itu termemori di otaknya. Baju apa, tempatnya di mana, apa yang terjadi, apalagi yang ku tahu ada dapat video. Ketangkap basah ketemu di hotel, di mobil, di restoran, nonton. Cerita itu semuanya begitu banyak. Sehingga orang yang berselingkuh meninggalkan trauma kepada pasangan setianya seumur hidup. Tapi Tuhan sanggup menyembuhkan kalau yang setia itu mau mengampuni. Melepaskan pengampunan pelan-pelan. Butuh waktu. Makanya saya bilang sama Bapak, Bapak gak boleh egois karena Bapak udah mengaku berselingkuh. Bapak udah mengaku berselingkuh sekian tahun. Puji Tuhan lah Bapak mengaku dan bertobat. Dan mau kembali ke istri dan anak-anak Bapak, ada 3 orang. Tapi istri Bapak kalau sekarang ini masih marah, masih gak percaya penuh, trauma, sabarlah. Kenapa Bapak tabur itu yang Bapak tuai. Butuh waktu. Sebagaimana yang Bapak sering ku telepon, sering ku kuatkan, sabar. Puji Tuhan langkah 1 udah bagus. Bapak bertobat, kembali ke istri. Kembali ke anak-anak. Tapi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Risikonya berat. Makanya setiap dosa perselingkuhan itu risikonya sangat berat. Sangat berat. Tapi saya bangga dan salut dengan Bapak. Tuhan pakai Bapak bertobat. Tuhan pakai Bapak kembali kepada Tuhan. Dan datang kepada Tuhan. Mengaku dosa. Bahkan mengaku kepada pendeta. Dan Bapak janji meninggalkan itu. Bapak bertobat. Bagus, puji Tuhan. Tapi sabar ya Pak. Anak-anakmu trauma, istrimu trauma. Butuh waktu. Semakin sungguh-sungguh Bapak bertobat. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kesembuhan itu bisa terjadi. Trauma istrimu, anak-anakmu bisa berubah. Alkitab ini berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Pak, jangan lagi marah-marah, tenang, serahkan sama Tuhan. Berbuat baik kepada istri, percayalah, perjuangan kita bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan kembalikan keluarga Bapak, sehingga Bapak, istri dan anak-anak bisa kumpul kembali. Saya sangat senang, beberapa yang saya layani, mereka bisa kembali utuh bersama istri, sama anak-anak mereka, bersama suami, ayah ibu. Beberapa orang yang menghubungi saya, makasih Pak Pendeta, kami sekarang sudah bersatu kembali. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Saya sebagai keluarga rohanimu, Bapak Pendeta yang sangat mengasihimu, mendoakan kalian tiap hari. Saya support kalian. Jadilah keluarga rukun damai. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saudara menyaksikan tayangan ini, silakan kasih komen-komen di mana saudara bisa tempat tinggal saudara. Kalau mau hubungi saya di WA 0811
0811 63 7347. Tapi untuk sementara chat dulu ya. Kalau call langsung agak sulit karena saya sudah sangat sibuk jadwal. Mana lagi ini menjelang Natal. Saya harap saudara bisa sabar. Tapi saya akan usahakan membalas. Saya mendoakan saudara setiap malam karena saya menganggap saudara adalah keluarga. Keluargaku dalam keluarga rohani. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan share tayangan ini kepada banyak keluarga-keluarga, kepada banyak orang. Supaya apapun masalah, hadapilah dengan tenang. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Dalam tinggal tenang dan berdoa ada kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan bagi semua kami yang menyaksikan tayangan ini. Apapun masalah kami, mungkin masalah pernikahan, masalah keluarga, keuangan, kesehatan, pekerjaan, hubungan, kami berdoa bahwa semua masalah yang Kau izinkan terjadi adalah mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau berjanji pencobaan-pencobaan yang Kau izinkan tidak melebihi kekuatan kami. Dan Engkau berjanji Engkau memberikan solusi hikmat kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua yang menyaksikan ini. Biarlah tayangan ini jadi berkat bagi banyak orang lain. Ajari kami meresponi masalah dengan tenang. Percaya kekuatan Tuhan. Doa adalah kekuatan kami. Kami belajar tenang karena ada Tuhan Yesus menyertai setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.